Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, Bapak Ibu Guru Hebat, salam dan bahagia. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, kita sudah memasuki ya tahun ajaran baru 2023 dalam hitungan hari ya. Ada yang masuknya tanggal 11 Juli 2023 atau ada yang masuknya di tanggal 17 Juli 2023. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, bagi sekolah yang sudah sudah memilih IKM jalur ABC atau mau melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun ajaran baru ini, tentu kita harus membuat dokumen KOSP di sekolah masing-masing ya. Nah, dokumen KOSP atau singkatan dari kurikulum operasional satuan pendidikan ini berisi apa saja ya, apa saja yang harus ditulis. Kemudian konsepnya apa, pengertiannya bagaimana. Kita mulai dulu dari pengertian KOSP dan konsep esensi dari konsep KOSP-nya ya. Nah, Bapak Guru Hebat, kali ini Bu Eli akan membahas tentang KOSP Part 1, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, dari mana memulainya. Nah, video ini untuk sekolah-sekolah yang belum pernah menyusun KOSP ya. Nah, jadi di sini Bu Eli akan memberikan penjelasan tentang esensi dari konsepnya ya. Jadi sebelum membuat dokumen ilmiah, dokumen KOSP-nya, kita belajar dulu, kita memahami dulu ya, mengerti dulu apa itu KOSP dan hal-hal apa yang perlu kita cermati ya. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung dan Bu Eli semangat kontennya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, dari mana kita memulainya? Bagi yang belum pernah menyusun KOSP itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikan ya, kurikulum merdeka ya. Nah, Bapak Ibu Guru, ini KOSP ini disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur yang ditetapkan secara nasional. Jadi ini ditetapkan secara nasional. Ada buku panduannya ini. Buku panduannya ini ya, kurikulum operasional di satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Kedua, visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu adalah sekolah ya, itu visi dan misi serta ciri khasnya ya, itu bersifat fleksibel. Jadi tidak harus sama dan tidak mencontek sekolah lain, karena masing-masing punya visi sendiri, misi sendiri, ciri khas sendiri, karakteristiknya sendiri ya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, nanti akan dibahas pada video berikutnya. Kemudian bersifat dinamis ya, jadi disusun berdasarkan dua konsep ini ya, dua dasar ini ya. Nah, baik, bersifat fleksibel, dinamis untuk visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikannya. Jadi ini setiap sekolah akan membuat sendiri bersama-sama dengan dewan guru, pimpinan, dan dewan guru ya. Nah, baik, sekarang kita menuju dokumen rujukannya ya. Dokumen rujukannya tentunya yaitu berdasarkan SNP, Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Ini kita sudah tahu semua ya, yang itu yaitu ada standar kompetensi lulusan SKL, ada SI, standar isi, ada SP, standar proses, dan standar penilaian pendidikan ya. Ini ada 4 standar yang menjadi rujukan dalam menyusun KOSP ya. Baik, sekarang struktur kurikulumnya. Nah, ini ya, struktur kurikulumnya ini adalah intinya bagaimana ya. 1, tercapainya profil pelajar Pancasila. Ingat ya, jadi goal dari kurikulum merdeka itu adalah kata kuncinya P3, profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah menjadi goal
tercapai ya dengan kurikulum merdeka ini, P3 ini harus tercapai ya. Kedua, kekasan satuan pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan. Nah, ini yang bersifat fleksibel dan dinamis tadi ya, yaitu khas, menjadi ciri khas tertentu bagi sekolah A, sekolah B, sekolah C itu punya ciri khasnya masing-masing ya, tidak mungkin sama ya. Baik. Yang ketiga, isinya itu adalah kegiatan. Isi dari struktur kurikulum nanti isinya apa saja ya? Isinya adalah kegiatan intrakurikuler dan proyek P5. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di dalam kurikulum merdeka itu ada dua struktur kurikulumnya, ada dua bagian besar, yaitu kegiatan intrakurikulernya, pembelajarannya ya, kemudian ada pembelajaran mapelnya ya, ekskulnya bersama dengan pembelajaran proyeknya, yaitu proyek P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ciri khasnya dari kurikulum merdeka. Baik, sekarang kita menuju ke prinsip penyusunan. Prinsip penyusunan KOSP itu ada 5 ya. Esensinya begini ya, berpusat pada peserta didik. Jadi ini student center learning ya, yang sudah kita lakukan bersama-sama ya. Pembelajaran yang SCL, student center learning, itu adalah pembelajaran bahkan sebelum kurikulum merdeka memang sudah seperti itu ya. Yang kedua, kontekstual ini adalah pembelajaran yang membumi ya, kalau istilah Bu Eli itu ya. Kenapa? Karena pembelajaran ini adalah mengkontekstualisasi suatu konsep-konsep teoritis yang sifatnya mikro pada sains seperti itu. Misalnya kalau di kimia itu konsep asam basa ya. Asam basa menurut teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis ini dikontekstualisasi, dibuat nyatanya, yaitu supaya peserta didik itu dapat mengalami kenyataan dari konsep asam basa itu seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pembelajarannya harus mengarah ke sana ya. Misalnya benda-benda apa sih yang bersifat asam dan basa yang ada di rumah peserta didik, bagaimana cara mengetahuinya, yaitu dengan membuat indikator asam basa sendiri dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian esensial. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dalam kurmer itu Bapak Ibu guru bisa diberi kebebasan untuk memilih materi yang esensial, yang penting, yang mendasar, yang konseptual. Nah, seperti itu ya. Sehingga materi esensi ini bisa dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan ya tadi, kembali lagi kepada karakteristik peserta didik di sekolah itu, fasilitasnya, kesiapan gurunya, lingkungannya, dukungan sekolah, dukungan dari orang tuanya dan lain-lain. Kemudian ciri khas budaya sekolah tersebut atau budaya sosial budaya, kemudian potensi alam dan lain-lain ya. Jadi ini esensial, ini mengambil materi yang penting. Misalnya kalau di sana di CP-nya kita menganalisis CP-nya itu ada 10 CP, kemudian di dalam setiap CP itu ada sekian ATP ya, ada sekian TP yang disusun menjadi ATP. Nah, kita bisa membuat ATP masing-masing dengan memilih materi esensi tersebut. Nah, jadi tidak kejar materi sampai habis ya, kejar buku sampai habis, maksudnya kejar materi di buku sampai habis, tidak seperti itu lagi ya. Akuntabel ya, bisa dipertanggungjawabkan ya secara publik kepada orang tua murid, kepada masyarakat setempat dan lain-lain ya. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya, ini sekolah bekerja sama dengan berbagai lembaga, dinas pendidikan dan seterusnya, dengan bagus lagi ya dengan perusahaan untuk belajar di lingkungan lembaga tersebut, belajar langsung ya. Nah, itu kontekstual juga namanya ya. Baik, itu prinsipnya ya, ada 5. Nah, sekarang bagaimana yang belum pernah menyusun KOSP ya. Jadi bagi yang belum pernah menyusun KOSP, kita mulai dari mana ini ya, seperti ini. Nah,
Bagi satuan pendidikan yang belum pernah menyusun KOSP, maka penyusunan dokumennya bagaimana? Jadi Bapak Ibu guru hebat, KOSP itu berupa dokumen ya, berupa dokumen yang harus dibuat oleh sekolah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang Bu Eli sampaikan tadi ya. Nah, kalau yang belum pernah menyusun KOSP, artinya pada tahun ajaran baru ini mengimplementasikan kurikulum merdeka ya dengan jalurnya masing-masing dan harus membuat KOSP, maka kita menyusun dokumennya itu dimulai dari sini ya, pengertian ini ya. Apakah satuan pendidikan sudah memiliki inspirasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? Jadi kita berpikirnya dari sini ya. Apakah satuan pendidikan telah memiliki visi misi? Ya, visi misinya sudah ada belum ya, seperti itu. Kemudian siapa yang akan memfasilitasi dan terlibat di dalam penyusunan KOSP? Dokumen ini disusun oleh siapa? Nanti yang terlibat siapa? Apakah kepala sekolahnya saja atau kepala sekolah dan wakasek, ataukah kepala sekolah wakasek dan guru, ataukah kepala sekolah wakasek dan tim guru yang dipilih dan seterusnya ya. Jadi ini ditentukan oleh sekolah tersebut ya. Nomor 4, apakah akan dilakukan pembahasan kurikulum operasional oleh pemangku kepentingan internal ya. Nah, ini seperti yang tadi yang Bu Eli sampaikan, kepala satuan pendidikan dan pendidik ya. Apakah akan dilakukan pembahasan? Jadi mau bahas bareng-bareng kepala sekolah saja atau bersama wakasek saja atau semuanya ya, kepala sekolah dan dewan guru, ataukah kepala sekolah, wakasek dan tim tim KOSP khusus atau bagaimana? Itu silahkan pada kebijakan masing-masing sekolah tersebut ya. Kelima, apakah akan dilakukan pembahasan KOSP di satuan pendidikan oleh pemangku kepentingan eksternal ya. Eksternal itu misalnya melibatkan nih ya, wali murid, orang tua murid, komite satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu misalnya melibatkan dinas pendidikan, pengawas sekolahnya, organisasi tertentu, berbagai sentra ya, mungkin yang akan mitra kerja bakal bermitra dengan siapa, lembaga mana, organisasi mana, dunia kerja mana. Mungkin ini lebih ke SMK seperti itu ya Bapak Ibu guru. Jadi bagian kelima hal ini kita pikirkan dulu, kita siapkan dulu sebelum menyusun dokumen ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting ini yang sering ditanyakan ya. Bagaimana sih tahapan menyusun KOSP? Dimulai dari mana? Kami ini bingung dan lain sebagainya ya. Yaitu kita mulai dari tahap 1 ini ya. Ini sudah ada semua di dalam buku panduannya ya. Acuan penyusunan KOSP 2023 ya, mulai dari tahap 1, analisis konteks karakteristik satuan pendidikan ya. Ini nanti Bu Eli bahas pada dokumen Word-nya, di dokumennya ya. Kalau video kali ini Bu Eli membahas pada bahasan umum dulu ya, yaitu belum ke dokumennya pada video berikutnya. Jadi Bapak Ibu guru bisa menantikan video berikutnya yang akan Bu Eli upload juga ya. Jadi kita mulai dari tahap 1, analisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Ini ada di bab 1-nya. Itu seperti apa sih ya? Nah, lebih jelasnya mestinya kita akan melihat dokumennya langsung, penyusunannya langsung, sehingga Bapak Ibu guru hebat bisa langsung lebih memahami ya. Oh, seperti ini. Oh, ini langsung ke contohnya ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap 2. Ini bab 2-nya ada visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah. Jadi mulai dari yang paling umum berjangka panjang, kemudian sampai ke jangka pendeknya, misinya, dan lebih spesifik lagi ya, tujuan satuan pendidikan atau sekolah itu seperti apa, spesifiknya seperti apa ya. Ini juga ada contoh dokumennya nanti ya di video berikutnya. Nah, tahap 3 ini bab 3 maksudnya ya, di dokumennya itu bab 3, pengorganisasian pembelajaran ya, seperti apa. Ini lebih kepada ini sudah mulai masuk ke struktur kurikulum ya. Kemudian tahap 4, ini bab 4 di dokumennya ya, yaitu perencanaan pembelajaran. Iya, benar ya. Perencanaan pembelajaran ya, masuk ke lanjutan tahap 3. Kemudian di tahap 5 ya, di tahap 5 ini di bab 5-nya ya, ini juga
bab 5 di dokumennya ya. Ini adalah bab terakhir, yaitu pendampingan evaluasi pengembangan profesional. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di dalam dokumen itu ada 5 bab yang isinya ini semua ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, nomor 125 artinya tahap 1, 2 dan 5 itu dilakukan evaluasi jangka panjang, tidak harus setiap tahun, 4-5 tahun ke depan. Jadi artinya kalau Bapak Ibu guru hebat sudah menentukan visi, misi, tujuan, diawali dari analisis konteks karakteristik sekolahnya, ini nanti dievaluasi bareng lagi, artinya dokumennya itu direvisi lagi, diimprove lagi itu pada sekian tahun mendatang ya. Tapi pada bab 3-nya, yaitu di tahap 3, 4, dan 5 juga, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan evaluasi pengembangan profesional, ini adalah dokumen yang nanti dokumen di bab 3, 4, 5 ini evaluasi per semester atau per tahun. Jadi Bapak Ibu guru hebat tidak perlu khawatir untuk membuat seperfectnya, misalnya membuatnya takut salah atau jangan takut salah ya, intinya nanti bagaimana kalau buatnya salah. Jadi tidak apa-apa. Kenapa? Karena setiap semester akan diimprove, akan direvisi, diperbaiki lagi. Jadi mungkin pada semester ini kurang tepat dengan karakteristik peserta didiknya ya, misalnya pada pemilihan mapelnya di fase F dan lain-lain seperti itu ya. Sehingga kita akan merevisinya bisa tiap semester atau tiap tahun ajaran, tiap mau masuk tahun ajaran baru. Seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat. Jadi dalam esensinya yaitu dalam membuat KOSP ini dilakukan secara kolaborasi akan lebih ringan, kemudian tidak perlu takut salah karena toh juga akan direvisi berdasarkan pengalaman yang sudah berjalan dalam 1 tahun ajaran baru itu ya. Karena tidak ada yang sempurna, intinya kita yang penting mau mencoba membuat, melaksanakan, dievaluasi. Makanya di bab 5 ini ada pendampingan evaluasi, dievaluasi pengembangan oleh tim profesional ya, seperti itu ya. Baik, sekarang menuju ke bagian 1 ya, bab 1 ini, tahap 1 maksudnya, analisis konteks karakteristik satuan pendidikan ya. Ya, ini adalah analisis karakteristik lingkungan belajar ya. Di raport pendidikan itu ada ya karakteristik lingkungan belajar ya, survei lingkungan belajar di satuan pendidikan. Apa sih yang harus diperhatikan ya? Jadi saat melakukan analisis lingkungan belajar, pastikan visi, misi, dan tujuan tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pusat. Jadi buku panduannya tuh harus mendampingi penyusunan KOSP ini ya. Yaitu tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pusat, yaitu pada tujuan pendidikan nasionalnya dan struktur kurikulumnya semuanya sudah ada ya, seperti yang sudah Bu Eli jelaskan di awal-awal tadi ya. Nah, ini analisis karakteristik lingkungan belajarnya ya. Jadi punya dulu visi, misi, dan tujuannya, tentukan dulu visi, misi, tujuan yang tidak bertentangan dengan buku panduan yang berisi tentang tujuan pendidikan nasional dan struktur kurikulumnya ya. Kemudian analisis karakteristik lingkungan belajar satuan pendidikan ini, yaitu kita menganalisis apa ya, apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan ya. Budaya setempatnya itu apa, bagaimana peran satuan pendidikan atau sekolah sebagai bagian dari masyarakat setempat. Kalau sekolah berada di lingkungan pantai, misalnya mangrove, bagaimana sekolah berperan di dalam melestarikan mangrove, yaitu hutan bakau, agar di pantai tidak terjadi abrasi pantai, misalnya seperti itu ya. Apa dampak dari satuan pendidikan yang sudah dapat dirasakan saat ini, baik oleh warga masyarakat maupun warga satuan pendidikan itu sendiri, dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat ya. Maka warga di tempat di mana sekolah itu berada itu merasakan apa ya, apakah terdampak, maksudnya di sini terdampak positif ya Bapak Ibu guru hebat, merasa mendapatkan manfaat dengan adanya SMAA yang mendukung kegiatan masyarakat setempat, kegiatan ekonomi masyarakat setempat, kemudian
kehidupan sosial budaya masyarakat setempat, maka masyarakat setempat merasa lebih menyatu dengan sekolah. Jadi terjadi kehidupan yang lebih rukun sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasilanya muncul dalam diri peserta didik warga sekolah itu, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana peran sekolah dalam menyiapkan peserta didik mencapai profil pelajar Pancasila tadi? Nah, seperti tadi ya. Jadi kalau sasarannya itu misalnya mau ke dimensi misalnya akhlak kepada alam, dimensi dimensi 1 pada sub elemen akhlak kepada alam, ya, maka peserta didiknya didorong di dalam kegiatan sekolah, program struktur kurikulumnya tadi dimasukkan bagaimana peserta didik pada suatu kegiatan yang sudah ditetapkan, mengadakan kegiatan bersama-sama dengan masyarakat setempat, membersihkan pantai, ya, kemudian menanam mangrove ini bagi yang lokasinya ada di hutan mangrove, ya. Bu Eli pernah tuh ya menuju ke pantai timur Sumatera, ya, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sana ada sekolah yang seperti itu. Wah, keren sekali ya. Kemudian untuk SMK nih, apa potensi daerah dan kondisi dunia kerja yang relevan? Misalnya di kota Bu Eli ini terkenal dengan penghasil duku, ya, musiman, ya, penghasil nanas itu sepanjang tahun, ya. Jadi dengan adanya dunia kerja, potensi alam, buah nanas, ya, masyarakat setempat membuat apa, kegiatan ekonominya apa dengan nanas. Dan SMK, misalnya untuk SMK ini berperan apa, mau bermitra yang seperti apa dengan masyarakat setempat tersebut, ya. Seperti itu untuk analisis karakteristik lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajarnya sekolah tersebut. Cara mengumpulkan informasi berikut adalah pilihan. Jadi diberi pilihan, ya, untuk mengumpulkan informasi, ya, informasi tadi, ya. Kuesioner dengan pertanyaan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Wawancara untuk mendapatkan data secara langsung, jadi bisa membagi form kuesioner baik online maupun paper, ya. Kemudian wawancara langsung dengan masyarakat setempat, ya, maksudnya ataukah dengan kalau misalnya kita melibatkan orang tua murid atau dengan pemangku kepentingan eksternal lainnya, ya, maka ini bisa lakukan dengan wawancara atau diskusi kelompok terpumpung, ya, fokus di group discussion, ya, FGD, dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga sekolah dan tokoh masyarakat, ya. Ini dalam rangka apa? Untuk itu tadi menganalisis karakteristik lingkungan belajar, atau juga sebelumnya menentukan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan tadi, ya. Kemudian juga bisa dengan observasi, mengamati, mencatat. Observasi itu pengamatan, mencatat, deskriptif, ya, apa yang tampak dari objek penelitian. Disarankan lebih dari satu orang yang melakukan observasi di waktu yang sama untuk memperoleh hasil pengamatan yang dapat diandalkan. Kemudian rapor pendidikan nih yang Bu Eli singgung tadi, ya. Nah, setiap kita pasti mengisi rapor pendidikan, ya, terkait mutu dan hasil belajar, kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, serta mutu dan relevansi pembelajaran. Nah, sekarang Bu Eli sampaikan pilihan analisis karakteristik satuan pendidikan, ya. Jadi dalam analisis karakteristik satuan pendidikan itu kita bisa memilih, ya, ada 4 pilihan, ya. Pilihan 1, analisis kekuatan dan perbaikan dari satuan pendidikan dalam ranah perencanaan dan pengelolaan pembelajaran, ya. Jadi kekuatan dari sekolah itu apa, ya. Kemudian perbaikannya dalam ranah perencanaan dan pengelolaan pembelajaran ini. Jadi kalau perbaikan ini maksudnya berarti sudah dilakukan, ya, KOSP-nya sudah berjalan misalnya 1 TA, kemudian kan harus diperbaiki, ditinjau ulang, ya, setiap tahun ajaran baru atau setiap semester, ya. Kedua, analisis kekuatan dan perbaikan dari satuan pendidikan dalam ranah perencanaan dan pengelolaan pembelajaran dengan mempertimbangkan sudut pandang peserta didik. Artinya di pilihan kedua ini adalah melibatkan peserta didik, ya, ditanya, ya, lihat dengan metode apa yang ini bisa dipilih, kuesioner, wawancara, diskusi, observasi, atau melihat rapor pendidikan, ya. Jadi peserta didiknya ditanya bagaimana pembelajaran selama 1 semester ini, apakah merasa nyaman, apakah menjawab kebutuhan belajar mereka, dan lain-lain. Kemudian
Ketiga ya, yang ketiga, pilihan analisis karakteristik satuan pendidikan, analisis dan kekuatan dari perbaikan di dalam satuan pendidikan, serta kesempatan dan ancaman terhadap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan sudut pandang peserta didik dan orang tua. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat, pada saat 1 tahun ajaran baru itu pada saat 1 tahun ajaran sudah berlangsung, ya, maka di sini mungkin mengalami ancaman, ya. Ancaman ini adalah hal-hal yang di luar ekspektasi, ya. Apa ya, misalnya ada tawuran di luar lingkungan sekolah, ya. Kemudian bagaimana sih sudut pandang peserta didik dan orang tua untuk mengatasi itu, ya. Jadi ini melibatkan peserta didik dan orang tua, ya. Pilihan keempat, ya, yaitu sama, ya, analisis kekuatan dan perbaikan dalam satuan pendidikan serta kesempatan dan ancaman terhadap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan sudut pandang kebijakan daerah. Jadi ada kebijakan baru di daerah, misalnya larangan menggunakan kantong plastik belanja, ya, berbelanja menggunakan kantong plastik itu dilarang, ya, ada kebijakan itu, ya. Nah, kemudian bagaimana ini sudut pandang, masukan berbagai pemangku kepentingan pihak internal dan eksternal satuan pendidikan ini melibatkan banyak pihak. Kalau misalnya tadi, ya, jadi peserta didik itu diedukasi supaya kalau belanja itu tidak menggunakan tidak membawa kantong plastik, tetapi kantong sendiri, ya, tidak memakai kantong plastik, tapi membawa kantong dari rumah, ya, kemudian sehingga tokonya itu bisa termasuk sekalian mengedukasi tokonya, ya. Oh, ternyata tidak boleh menggunakan kantong belanja plastik karena akan mencemari bumi, ya. Nah, ini sebetulnya bagus sekali karena peran dari satuan pendidikan itu lebih nyata di dalam mengedukasi masyarakat yang terkait dengan adanya kebijakan daerah, ya. Siapa yang mengedukasi masyarakat? Ternyata peserta didik sekolah tersebut, ya, dengan cara tadi, ya, diarahkan oleh pihak sekolah untuk berbelanja yang tidak menggunakan kantong plastik, atau kantin sekolahnya, ya, tidak pakai kantong plastik. Nah, seperti itu juga bagus sekali. Jadi bagaimana sekolah berperan terhadap merespon kebijakan daerah, ya. Kemudian di sini ada kebijakan daerahnya, misalnya ada lagi misalnya menggunakan helm, ya. Ini semua, ya, maksudnya mungkin saja tidak menggunakan sepeda motor, ya, untuk usia di bawah 18, ya. Jadi SMA kelas 1, mungkin kelas 2 itu belum mencapai usia 18, itu dilarang begitu untuk tidak membawa motor ke sekolah karena belum memiliki SIM. Nah, ya, ini misalnya sekolah harus melakukan razia kepada peserta didiknya apakah sudah punya SIM atau belum. Nah, ini juga merupakan analisis kekuatan, ya, di dalam satuan pendidikan tersebut di dalam merespon kebijakan dengan sudut pandang kebijakan daerah, ya, atau kebijakan nasional, ya. Seperti itu, ya, Bapak Ibu guru hebat, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang yang kedua, visi misi tujuan yang berpusat kepada peserta didik. Jadi dalam menyusun visi misi tujuan dari satuan pendidikannya itu intinya harus berpusat pada peserta didik, ya. Visi, apakah visi menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai satuan pendidikan? Apakah visi sudah berpusat pada peserta didik, ya? Nah, seperti itu, ya. Artinya pokoknya intinya berpusat pada peserta didik, menjawab kebutuhan peserta didik, karena itu adalah highlight dari kurikulum Merdeka. Sekarang misi, ya, apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi? Jadi misi ini harus mendukung visi, ya. Apakah semua warga satuan pendidikan memahami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi? Nah, seperti itu. Kemudian tujuan, dalam rangka menyusun tujuan satuan pendidikan, ini
pertanyaan ini harus dijawab ya. Apakah tujuan sudah secara jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi? Apakah cara atau strategi untuk mencapai misi realistis untuk dijalankan? Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat, tujuan ini mendukung misi. Misi mendukung visi. Jadi tujuan ini adalah aksinya, action yang langsung akan diterapkan pada tahun ajaran barunya ya. Jadi misalnya kalau nanti Bu Eli akan memberikan contoh pada dokumennya, karena kalau pada dokumennya langsung ya, pada file Word-nya langsung itu Bapak Ibu guru hebat akan lebih terbantu untuk lebih paham dengan contohnya ya. Jadi actionnya itu misalnya ya misinya budaya lingkungan sekolah yang bersih, bebas sampah plastik ya, maka actionnya ada ya tadi ya, tidak memakai kantong plastik pada saat berbelanja di kantinnya juga diedukasi ya. Kemudian itu actionnya, tujuan satuan pendidikannya ya. Kemudian misinya ya, misinya itu mendukung ya dengan membuat peraturan sekolah tentang penggunaan kantong plastik ya, pemanfaatan limbah plastik ya. Nanti akan menjawab kepada misi sekolah tersebut ya, sekolah dengan budaya menuju kepada akhlak kepada alam misalnya, seperti itu ya. Nah, sekarang tipsnya, fokus untuk memahami dan membantu peserta didik untuk mengenal diri dan cara belajar mereka sendiri ya, di dalam menyusun visi misi tujuan dari satuan pendidikan. Ini fokusnya itu adalah kepada peserta didik ya, sehingga peserta didiknya itu memahami dan membantu dirinya untuk mengenal diri dan cara belajar mereka sendiri. Jadi ini menjawab diferensiasi kebutuhan belajar peserta didiknya. 2, memungkinkan peserta didik untuk melihat kemajuan mereka sendiri, merefleksikan cara dan kekuatan belajar mereka, dan menetapkan tujuan individu. Ini kalau Bu Eli melakukan wawancara di awal tahun ajaran baru ya, mengambil data ya, kekuatan belajar mereka itu di mana ya. Kemudian tinjau kembali dan refleksikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ingat ya, selalu menuju goalnya kepada pencapaian P3 sebagai ciri khas ya kurikulum merdeka ya. Apakah visi misi tujuan itu merefleksikan ya profil belajar Pancasila ya. Kemudian 4, sepanjang tahun peserta didik akan berubah dan bertumbuh. Berikan ruang bagi peserta didik untuk merekam refleksi diri secara teratur ya. Jadi ada form refleksinya, diberikan kesempatan untuk merefleksi dirinya ya, supaya sekolah juga bisa melakukan evaluasi yang tadi ya, di tahap kelima tadi, evaluasi setiap semester atau setiap tahun ajaran baru ya. Baik, pilihan analisis visi misi tujuan satuan pendidikan ya. Pilihan 1 ya. Ini cara analisisnya ya, menggunakan visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang sudah ada. Kalau sudah ada, kita pakai yang itu yang sudah ada di tahun ajaran yang lalu, yang sebelum menggunakan kurikulum merdeka ya, bisa. Pilihan kedua, meninjau ulang visi misi dan tujuan satuan pendidikan serta melakukan penyesuaian sederhana terhadap tujuan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal satuan pendidikan. Jadi ini lebih lengkap lagi, mau diimprove, mau direvisi, mau disesuaikan lagi dengan keadaan internal sekolah tersebut ya, berdasarkan kebutuhan peserta didik dan lain-lain, fasilitas sekolah, manajemen sekolah dan seterusnya, bisa ya. Yang pilihan ketiga, meninjau ulang visi misi dan tujuan satuan pendidikan serta menyesuaikannya berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal satuan pendidikan, karakteristik peserta didik dan aspirasi orang tua ya. Ini lebih luas lagi. Ini pilihan 3 ini untuk yang sudah melakukan KOSP di tahun pertama misalnya ya, lalu di tahun kedua mau ditinjau lagi, diimprove lagi karena berdasarkan hasil evaluasi yang melibatkan tadi ya, peserta didiknya dilibatkan, komite sekolahnya atau bahkan orang tua muridnya dilibatkan. Bagaimana, sudah puas belum belajar di sekolah ini dengan tujuan seperti ini, apakah sudah menjawab kebutuhan peserta didiknya ya, dan lain sebagainya. Dan pilihan keempat, ini mempertimbangkan sudut pandang masukan dari berbagai pemangku kepentingan satuan pendidikan dalam meninjau ulang secara menyeluruh dan merumuskan kembali visi, misi, dan tujuan
sekolah berdasarkan analisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, pada pilihan 4 ini untuk yang lebih luas lagi ya, Bapak Ibu guru hebat, ini bisa melibatkan banyak pemangku kepentingan dari satuan pendidikan, mitra satuan pendidikan itu ya, bisa penguasa sekolah, dinas pendidikan setempat, atau ya tadi ya komite bermitra dengan lembaga apa, organisasi apa, perusahaan apa ya. Jadi ini untuk yang lebih kompleks ya di pilihan 4, tapi di pilihan 4 ini menggambarkan kolaborasi sekolah kolaborasi sekolah dan keikutsertaan sekolah, peran sekolah di masyarakat itu sudah sangat luas ya. Jadi ini bagus sekali kalau pilihan 4 ini yang ideal, yang perfect ya. Tapi mungkin pada Bapak Ibu guru hebat yang sekolahnya baru mau ya melaksanakan KOSP karena belum pernah melaksanakan KOSP, ya bisa di pilihan 1 ya. Untuk yang paling sederhana pakai yang kemarin dulu, kita coba yang tahun ajaran dulu ya, visi misi tujuannya ya, atau pilihan 2 mau ditinjau ulang, dilengkapi lagi ya, disesuaikan lagi dengan kondisi lingkungan eksternal karena tentunya berbeda ya Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran kondisi sebelum Covid, pembelajaran sebelum Covid dibandingkan pembelajaran sesudah Covid ya. Sesudah Covid ini lebih tidak gaptek ya. Intinya semua kebutuhan terhadap pembelajaran berbasis internet ya, kemampuan mengaplikasikan aplikasi-aplikasi yang mendukung proses pembelajaran itu lebih memadai, sehingga mengapa tidak menggunakan fasilitas yang berbasis IT misalnya ya, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, itu yang bisa Bu Eli sampaikan pada part 1 KOSP SMA. Ini nanti Bu Eli akan memberikan contoh langsung ya di part 2-nya, yaitu berupa dokumen KOSP untuk bab 1 dan bab 2. Nantikan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat mempersiapkan dokumen KOSP-nya.